Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini dan sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi namamu ya Bapa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu ya Allah, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini Tuhan, dengan nafas kehidupan yang baru, serta kesehatan yang baru. Semuanya itu karena kasih dan anugerah Allah yang begitu besar bagi kehidupan kami semua. Bapa yang baik, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau menyapa Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami dan membimbing kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Engkau yang menyempurnakan hamba-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis di dalam Matius 26 ayat 38. Yang berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus, Sang Penebus umat manusia dari dosa-dosa yang dilakukan. Saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan hari ini bagi kita adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya pada saat di Taman Getsemani, yang pada malam-malam sebelum dia diserahkan atau ditangkap oleh serdadu Romawi, Yesus membawa murid-muridnya di tengah kegelapan malam ke Taman Getsemani. Yesus meninggalkan 8 muridnya di tepi taman itu. Dia hanya membawa 3 orang muridnya saja yang masuk ke dalam Taman Getsemani, yaitu muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai manusia pada saat itu tentulah mempunyai rasa takut, mempunyai rasa sedih dan gentar, karena dia, Yesus, sudah tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Dalam rasa ketakutan dan kesedihannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu tetap berjaga-jaga bersama-sama dengan dia. Lalu Yesus dalam kesedihan dan kegentarannya datang kepada Bapanya melalui doa permohonannya.
Yang mana inti daripada doa Yesus di Taman Getsemani adalah, jikalau mungkin, agar cawan penderitaan ini boleh dilewatkan darinya, maksudnya dari Yesus Kristus. Tetapi hal ini dinyatakan Yesus bukan berarti Yesus takut akan siksaan sebelum dia mati. Tetapi saudaraku, Yesus takut dan gentar, bahkan dia sangat sedih kalau dia menerima cawan penderitaan itu. Bapaknya akan meninggalkan atau memalingkan wajahnya dan meninggalkan Yesus, yang artinya pada saat dia menanggung, karena dia menanggung dosa-dosa manusia, sehingga dia akan terpisah dari Allah, dari Bapa Sorgawi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun Yesus memohon agar cawan berlalu darinya, tetapi saudaraku, dia, Yesus, tidak pernah memaksa kehendaknya kepada Bapa, tetapi dia tetap kembalikan kepada kehendak Allah. Yang mana kehendak Allah itu adalah agar Yesus menerima dan rela serta taat meminum cawan penderitaan itu. Karena Tuhan sudah menetapkan dan sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menanggung semua dosa-dosa umat manusia. Tuhan sudah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi berdosa karena kita, karena untuk menanggung dosa-dosa kita. Perlu kita ketahui saudaraku, dengan kasihnya Yesus rela mengorbankan dirinya, mati disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan peristiwa pengorbanan Yesus ini, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita cukup mengatakan kita adalah orang yang setia kepada Tuhan Yesus? Kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Tapi kenyataannya saudaraku, di dalam kehidupan kita, tingkah laku kita selalu melukakan hati sesama kita. Terlebih kita selalu melukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Dalam peristiwa ini saudaraku, Yesus memberikan teladan yang patut kita ikuti dan kita lakukan. Yang mana kalau kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, datanglah kepada Bapa, datanglah kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Di saat dia sedih, di saat dia gentar, di saat dia khawatir, dia tidak datang kepada siapa-siapa. Dia hanya mau datang kepada Tuhan. Kiranya hal itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena jaminan dari Tuhan Yesus Kristus pasti dan memberikan solusi yang terbaik di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita yang sangat berat, marilah saudaraku,
datanglah kepada Bapa. Berlututlah dan berdoalah, memohon kepada Bapa agar kita mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup kita bersama-sama dengan Dia. Tetaplah saudaraku setia membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kecaplah saudaraku, begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang patut kita syukurkan. Yang paling gampang kita ingat saudaraku, bukanlah harta kekayaan, tetapi nafas kehidupan yang kita hirup hari lepas hari. Itulah yang patut kita syukurkan kepada Tuhan. Anugerah Allah sungguh sangat besar kepada kita anak-anaknya, yang mau berserah dan mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat saudaraku, di saat kita memohon kepadanya, jangan kita memaksakan kehendak kita. Jangan kita selalu mendikte Tuhan di dalam setiap permohonan-permohonan yang kita naikkan kepadanya. Biarlah seluruh yang kita berikan kepada Tuhan, biarlah kehendaknya, kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Agar kita menjadi anak-anak terang, agar kita benar-benar setia kepada Tuhan, agar kita benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita yang lama. Kita mau hidup baru dan diatur oleh Bapa Surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarlah itu menjadi teladan dalam kehidupan kami ya Bapa. Apa yang Engkau perbuat Tuhan sebelum kejadian di dalam menghadapi persoalan hidup. Bapa, biarlah segala sesuatu yang menjadi teladan yang telah Engkau berikan contoh kepada kami dapat kami ikuti di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami hanya mau mengandalkan Yesus saja dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam persoalan hidup kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya hanya ada solusi yang terbaik yang dari Engkau ya Bapa. Mampukan kami Tuhan menjadi pengikut-Mu yang setia. Berkati hidup kami Tuhan di dalam hari-hari yang sekarang ini sungguh sangat luar biasa ya Bapa. Pergumulan yang sangat besar yang kami hadapi pada saat ini. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan solusi yang terbaik kepada kami. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, berkati pemerintahan kami ya Bapa. Beri hikmat marifat kepada setiap pemerintah kami yang menjabat di dalam negara kami ini Bapa, agar mereka boleh melakukan setiap pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.